Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang pantas jadi imam ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat tarawih di rumah? Para ulama punya syarat-syarat dan ketentuan dalam hal ini yang mereka simpulkan dari berbagai macam dalil. Dalam Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 413 sampai 418, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili membahas beberapa syarat seorang jadi imam. Dan syarat-syarat ini diantaranya kita bisa terapkan untuk menjadi imam saat sholat di rumah. Pertama, sholat imam harus sah terlebih dahulu dengan memenuhi rukun dan syarat sah sholat. Berarti di sini kalau sholat imam sudah masalah, maka dia tidak sah untuk menjadi imam. Misalnya dia tidak berwudu, maka ini jadi masalah. Terus yang kedua, imam tidak boleh seorang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah orang yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan makmumnya di belakangnya adalah qari. Qari itu berarti bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Jadi syaratnya di sini adalah bisa baca Al-Fatihah. Walaupun mungkin surat-surat yang lainnya ya ada salah-salah, tapi yang penting surat Al-Fatihah dulu. Itu namanya kita pakai standar minimal. Yang ketiga, yang jadi imam laki-laki untuk perempuan. Jadi imam laki-laki untuk perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Sekarang untuk perempuan, untuk wanita, dia tidak bisa mengimami laki-laki. Yang ada dia bisa mengimami cuma sesama wanita saja. Jika sama wanita, imam wanita tadi itu berada di tengah-tengah jamaah wanita, tidak di depan. Dan beberapa aturan di sini bisa diperhatikan. Pertama, seorang wanita dimakruhkan berdiri di samping laki-laki dalam sholat. Ini berdampingan nih, suami istri berdampingan. Seandainya terjadi seperti itu ya tidak batal. Namun baiknya tidak terjadi. Harusnya istrinya di belakang. Terserah mau di belakang kanan atau kiri, di belakang, tidak di samping. Terus yang kedua, seorang laki-laki dimakruhkan sholat dengan wanita yang non mahram. Makruh di sini adalah makruh tahrim. Seandainya terjadi, sholatnya tetap sah. Terus yang ketiga, kalau seorang laki-laki mengimami istri atau wanita yang masih mahram, tetap sah, tidak makruh. Lalu ada yang namanya sifat mustahab. Sifat mustahab yang dianjurkan untuk imam. Apa saja? Satu, yang didahulukan adalah imam yang faqih, paham hukum sholat, dan yang paling bagus bacaannya. Terus yang kedua, jika ya ada 2 orang, sama-sama bagus bacaannya, yang dilakukan adalah dipilih yang paling faqih. Ini dalilnya ya, Nabi SAW saja memilih Abu Bakar untuk mengimami sholat. Padahal masih ada yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya dari Abu Bakar. Dari sisi bagusnya suaranya ya. Dan mereka juga orang-orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Ada di situ Zaid bin Thabit, ada di situ Ubay bin Ka'ab, ada di situ Mu'adz bin Jabal, ada di situ Abu Zaid. Namun tetap dipilih Abu Bakar. Ini contoh yang dipilih adalah yang paling faqih. Lalu yang ketiga dari sisi usia, memilih dari sisi usia. Namun para ulama itu katakan yang dimaksud yang lebih tua itu adalah yang lebih lama dalam berislam. Misal, jika ada yang lebih tua usia, namun baru masuk Islam. Lalu ada yang muda, namun sudah berislam sejak lama. Yang dipilih adalah tentu saja yang muda tadi. Yang lebih tua tidak didahulukan. Nah, kecuali kalau kedua-duanya tadi masuk Islamnya bersamaan. Yang didahulukan adalah yang lebih tua. Nah, ini penjelasan dari ulama Syafi'iyah seperti dijelaskan oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili tadi. Kesimpulannya berarti kalau mau milih siapa yang jadi imam nanti di rumah, bisa milih yang bagus dalam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah yang paham hukum sholat. Bisa milih dari ayahnya, bisa milih dari anak. Siapa tahu anaknya sekolah di pesantren, nah itu bisa jadi pilihan. Semoga Allah beri taufik dan beri pemahaman dan selamat melaksanakan aktivitas ibadah di rumah saja. Allah yubarik fiik. Raih ilmu bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.